Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memperoleh 3 digit pertama atau 100 juta rupiah di market kripto. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum kenal saya adalah Kalimasada, co-founder dari Akademi Kripto. Saya merubah 30 juta menjadi 7 miliar dalam bull run sebelumnya. Di sini saya akan secara tegas ya membagi strategi-strategi dan juga pendekatan apa yang dulu saya lakukan sehingga saya bisa ada di titik itu dan sekarang ada di titik ini. Jadi tanpa basa-basi ya, kita langsung akan membahasnya. Pertama adalah pahami pentingnya memiliki active income. Saya tahu di sini beberapa teman-teman ini memiliki fantasi hidup dari trading atau living from trading. Tapi teman-teman juga harus memahami bahwa living from trading itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau teman-teman satu, nggak punya active income, dua juga tidak memiliki dana cadangan untuk hidup ya beberapa tahun atau beberapa puluh tahun ke depan. Karena itu hanya akan menjadi fantasi ketika teman-teman harus bayar tagihan, kemudian harus makan, ya, harus bayar sewa kontrakan dan lain sebagainya. Tapi market nggak menentu. Yang ada teman-teman justru rusak psikologisnya dan bukannya untung, jadinya malah buntung. Jadi nggak ada istilah ya, oke saya mau fokus kripto, saya mau keluar dari pekerjaan saya. Itu 100% asumsi yang salah. Yang ada teman-teman harus perbanyak aktif income-nya, naik jabatan, dapat bonus ya, tinggiin gajinya. Supaya apa? Teman-teman punya lebih banyak income untuk mendukung ya portofolio yang teman-teman miliki. Karena teman-teman harus paham bahwa ada yang namanya active income, passive income, dan juga portfolio income. Active income itu teman-teman dapatkan dari gaji, ya. Kemudian passive income ketika teman-teman memiliki bisnis yang semi autopilot, ya, seperti punya kos-kosan atau seperti punya usaha laundry, itu masuknya di passive income. Dan yang ketiga, portfolio income. Bukan hanya di kripto, teman-teman bisa berinvestasi di saham, obligasi, reksadana. Tapi karena ROI tertinggi di market saat ini, saya masih percaya ada di market cryptocurrency, ya, meskipun risikonya juga tinggi, tapi ini adalah lahan dan juga tempat para pejuang. Jadi teman-teman harus pahami, dulu saya gaji UMR ya hanya 4 juta, jadi saya cukup hidup ya dengan uang saya. Meskipun portofolio saya itu berkembang, naik berkali-kali lipat ya, tapi saya tetap hidup frugal living dengan gaji yang saya miliki. Jadi yang ada adalah portofolio saya terus berkembang karena saya tahu bahwa oke, saya cukup hidup dengan uang gaji yang saya miliki. Ya, meskipun portofolionya bertambah, ya ini saya tetap nggak pakai itu untuk kebutuhan sehari-hari atau keinginan saya. Itulah yang membuat portofolio saya bisa berkembang dengan signifikan. Banyak di sini teman-teman yang oke, portonya udah naik double nih. Ya, langsung bermewah-mewahan ya, beli mobil, beli mungkin jam tangan, beli handphone, iPhone dan lain sebagainya. Karena saya pribadi baru tahu kalau duit saya banyak ya di portofolio dan ternyata uang saya di dunia nyata ini bisa buat beli ini loh. Itu setelah 2 tahun saya proses trading dan juga compounding ya, saya punya crypto portofolio. Dua adalah pakai uang dingin atau uang yang siap hilang. Salah satu kendala yang teman-teman hadapi di sini tuh teman-teman tidak berinvestasi dengan uang dingin atau uang yang siap hilang. Jadi tadi udah ada ya namanya active income, passive income dan juga portfolio income. Teman-teman harus fokuskan mana di bagian uang saya yang saya memang benar-benar siap hilang. Kalau itu hilang 100% besok, saya masih bisa tidur dengan tenang, saya masih bisa beraktivitas dengan wajar, ya, bekerja dengan performanya, tanpa saya mengalami stres, depresi, atau bahkan kita sampai ada ya, yang benar-benar berhari-hari nggak bisa ngapa-ngapain, karena dia stres, lihat portofolionya yang drawdown. Jadi kunci dari teman-teman bisa grow your portfolio itu adalah satu, siap kehilangan semuanya. Karena ketika kita udah berlapang dada bahwa ini adalah land of opportunity di crypto market dan saya bisa kehilangan semuanya. Tapi saya juga bisa merubah hidup saya di sini. Disitulah kunci keajaiban itu terjadi. Ya, ketika teman-teman udah merelakan sesuatu itu pergi, ya, keajaiban itu baru terjadi. Kalau di awal ya, teman-teman ini masih berpikir, wah saya nggak siap nih dengan segini, ya kurangi porsinya, coba setengah. Apakah udah siap dengan setengah, tidurnya enak atau enggak, kerjanya enak atau enggak? Oke, masih enggak enak. Kurangi lagi jadi 1/4. Itu salah satu cara teman-teman bisa menilai seberapa
banyak ya uang yang bisa teman-teman risikokan di market ini. Karena market ini probabilitasnya bukan hanya kenaikan ya, pump up only, tapi ada juga drawdown yang bisa teman-teman lihat. Jadi siapkah kamu melihat drawdownnya, melihat kamu sementara oke, saya bisa kehilangan uang dalam jangka waktu tertentu. Karena teman-teman harus pahami net worth atau tingkat kekayaan seseorang itu dalam jangka pendek itu fluktuatif. Tapi value kalian sebagai seorang manusia dalam jangka panjang itu harusnya akan terus naik. Ya, uang boleh naik turun ya, tapi endingnya kita tahu ya kita akan sampai di Valhalla dan kita bisa memperoleh kepuasan, kenikmatan yang udah kita idam-idamkan dari kita yang mau merelakan dan siap untuk kehilangan dalam jangka waktu yang pendek ya untuk jangka waktu yang panjang. Dan dulu saya start itu dari modal 30 juta. Itu pun 21 jutanya itu uang pacar saya dulu, sekarang udah jadi istri saya. Dan 9 jutanya itu uang saya, uang yang bener-bener ya memang siap hilang. Di sisi lain saya juga punya bisnis ya, saya juga agent properti dan juga memiliki toko tas bermerek ya, lumayan toko tas bermerek. Dan saya juga aktif income itu juga sebagai dosen. Jadi memang saya punya layer yang cukup ya untuk saya bisa mengembangkan portofolio saya. Dan di situ akhirnya portofolio saya berkembang dengan sangat signifikan hingga mencapai angka miliaran hanya dalam waktu 2 tahun. Ketiga adalah ketahui input sama dengan output. Semakin banyak uang yang kita investasikan di sini ya, ini probabilitasnya uang yang kita dapatkan lagi ini juga jauh lebih besar. Jangan terjebak dengan yang namanya bias angka. Dimana saya tahu teman-teman ini oke, saya akan masuk kripto untuk bisa naik 10.000%. Karena saya dulu juga ya dapat peluang yang besar di trade Shiba Inu di mana hanya $100 jadi lebih dari 1,7 miliar. Tapi hal-hal tersebut ya ini kadang membuat teman-teman terjebak di dalam yang namanya ya bias angka. Dalam artian teman-teman juga harus pahami, kadang kala bukan hanya prosentasenya yang besar, tapi berapa sih ya yang kita masukkan atau kita input ke dalam kita punya portofolio. Karena bisa aja ya teman-teman ini kalau misalkan goalsnya mau dapat 100 juta di market ya, kalau teman-teman udah punya 100 juta, ini berarti teman-teman hanya perlu gain 100%. Tapi kalau teman-teman maunya 100 juta, tapi teman-teman cuman punya 10 juta, itu menyebabkan teman-teman gainnya ini harus 1000%. Jauh lebih besar. Nah, teman-teman harus pahami, kalau teman-teman punya uang yang lebih banyak, berarti ya teman-teman punya kesempatan yang lebih banyak pula ya untuk memperoleh uang yang teman-teman inginkan. Yaitu cukup jauh ya bedanya antara hanya gain 100% dengan gain 1000%. Otomatis lebih mudah 100% untuk mencapai ya target kita 3 digit pertama atau 100 juta pertama di market kripto. Keempat adalah fokus on high conviction play, terutama di cycle sekarang yang mana market ini hanya berpihak ke para quotes on quotes ya, the winner atau koin-koin yang memiliki kapitalisasi pasar tinggi ya, di back oleh para pemain-pemain besar. Dan sekarang memang low caps, micro caps masih belum jadi pilihan di market. Itu pun yang saya lakukan dulu ya. Jadi modal 30 juta itu saya depositkan ke Indodax. Saya masih ingat sekali. Di situ saya trade berbagai koin-koin yang besar seperti Matic, Cardano, ya, BNB dan koin-koin besar yang lain. Jadi saya fokus on high conviction play ya pada saat itu. Misalkan ada berita Matic akan di listing saat itu di Coinbase. Ya, saat itu saya alokasiin besar portofolio di Matic hingga Matic gain hampir 70% ya, seingat saya dalam waktu 1 hari. Saya keep on compounding hingga 30 juta tersebut ya menjadi 120-an juta pada saat itu. Baru saat itu saya split 2 lagi ya. 50 juta ini saya masukkan on-chain ya 50 juta. Satunya lagi saya masukkan ke exchange di luar yang fokusnya ini kepada listing koin-koin yang kecil. Jadi di situ saya udah mulai ya memiliki yang namanya fleksibilitas dari portofolio yang saya berkembang. Tapi kalau pertama teman-teman ini modalnya kecil, tapi langsung hantem ke sesuatu yang memiliki risiko tinggi, bisa aja teman-teman kehilangan semuanya dulu. Ya memang kita harus agresif, tapi agresif itu juga harus terukur. Agresif itu juga harus ada konsepnya. Agresif itu juga harus tahu konsekuensinya apa. Itulah mengapa dengan modal saya dulu awalnya 30 juta, saya fokus on capital preservation.
Saya paling benci yang namanya kehilangan uang. Itulah kenapa fokusnya dulu ya itu adalah Matic, ya, Cardano, mencari swing move yang besar hingga akhirnya porto saya udah naik beberapa kali lipat. Nah, baru di situ saya memiliki yang namanya ruang untuk bergerak lebih longgar. Jadi teman-teman ya, kalau modalnya awal masih kecil ya, kamu pukul di play yang kurang conviction atau hanya FOMO-FOMO doang, terus kemudian itu habis. Amit-amit nih ya, teman-teman udah nggak punya sesuatu lagi ya untuk bertarung di market. Yang saya lakukan ya pada saat itu setelah portofolionya grow, saya jadi lebih agresif karena ingat kalau teman-teman di awal udah grow, ini muncul yang namanya rasa confidence atau kepercayaan diri. Wah, saya menang nih. Wah, saya jago nih di market. Ya, cuman jangan sampai timbul yang namanya overconfidence. Jadi yang saya lakukan dulu ya untuk meminimalisir risiko kegagalan adalah melihat banyak sekali cerita-cerita kegagalan ya dari trader di YouTube, di forum, di sosial media, dan saya pelajari kenapa trader-trader tersebut bisa gagal. Kemudian saya ambil intisarinya dan saya rumuskan nih. Oke. Kita gagal karena ini, kita gagal karena ini, kita gagal karena ini. Dan hal-hal itu adalah hal yang saya coret di semua trading plan saya, investing strategi saya. Itulah mengapa ya saya relatively made no mistakes ketika awal-awal yang melipat gandakan keuntungan yang saya miliki. Karena saya sangat berfokus pada kesalahan orang lain. Yang kelima adalah stay the hell away from leverage. Teman-teman di sini pasti punya fantasi, wah kalau saya hanya pakai 10x ya, berarti saya punya uang 10 kali lebih banyak supaya kalau naiknya hanya 100%, wah keuntungan saya udah berkali-kali lipat. Ya tapi risikonya juga berkali-kali lipat juga. Yang saya lakukan dulu ketika memperoleh 100 juta pertama saya itu dengan 100% spot. Jadi nggak ada ya saya trading dengan leverage karena saya tahu leverage itu memiliki risiko likuidasi. Dan ingat, saya paling benci yang namanya memiliki kekalahan atau membuat suatu kesalahan. Jadi I play to not lose. Itu yang harus teman-teman pahami. Saya bermain untuk tidak kalah. Saya tahu bahwa orang yang memiliki namanya liquidation level ya, itu dia punya chance untuk kalah. Karena kalau posisinya terlikuidasi, dia kehilangan semua aset yang dia miliki. Jadi saya dulu stay away from leverage. Saya hanya berfokus pada spot play ya dengan conviction yang tinggi. Dan saya gunakan strategi bajing loncat. Ya, saya rotasikan dari naratif ke naratif, dari play ke play, dan keep on compounding my money. Jadi saat itu saya sama sekali tidak menyentuh leverage ya sampai akhirnya nanti ya ketika marketnya udah switching atau berubah arah baru saya lihat posibilitas untuk bermain dua arah. Itu pun risikonya juga sangat terkendali. Jadi teman-teman harus pahami buy only strategy atau up only strategy basically adalah strategi yang digunakan oleh Warren Buffett ya. Jadi kalau kamu bilang oke, jagoan bull market, coba bilang itu ke Warren Buffett. Karena Warren Buffett sangat tahu dia bermain game yang dia tidak bisa kalah. Ya, yaitu hanya dengan berinvestasi. Dan itu tesis yang saya lakukan, tesis yang saya pahami. Itu yang saya pikir ya. Pada saat itu modal saya sedikit nih ya pada saat itu. Kalau misalkan saya nggak punya conviction terhadap sesuatu ya terus saya keluar masuk lama-lama ya modalnya habis. Kenapa nggak saya split ke beberapa play yang saya sangat conviction ya saya lihat naratifnya baru saya alokasiin beberapa dan saya take profit perlahan juga ya. Bahkan Shiba Inu itu harusnya dari $100 kalau nggak saya ambil modalnya di awal itu miliarnya lebih banyak. Tapi kenapa saya potong? Ya, setelah dia naik 7x saya ambil modal saya. Karena saya tidak pernah tahu seberapa tinggi aset tersebut ya bisa naik ya. Itulah kenapa saya gunakan yang namanya moonback strategy. At least tidaknya saya selalu amankan modal yang saya miliki dan let the profits run. Jadi udah naik double ya, saya cut 50% dan saya biarin sisanya naik. Itulah pentingnya ya menerapkan strategi exit yang tepat. Dan saya exit semua posisi saya itu 1,5 bulan setelah Bitcoin topping out ya di 69.000. Jadi 69.000 ya dia drop ke 50.000 something. Baru di situ saya paham ini udah change of character dan ini udah cycle top. Di situ saya cash out semuanya. Ya, liquid sisa USDT aja dan hanya beberapa buy coin ketika itu dip
ya, untuk jangka pendek terus jual, dip jangka pendek jual. Kemudian saya baru agresif lagi itu di awal tahun 2023 ya. Februari, Maret 2023 saya mulai agresif lagi di situ dan positioning untuk cycle ini ya, cycle yang berjalan ini. Tips terakhir atau tips keenam adalah tahu kapan jadi pasif dan juga kapan jadi agresif. Ini adalah kebiasaan yang biasanya ya orang-orang pemula ini nggak pahami. Mereka ini di awal pasif ya, maunya coba-coba. Oke lah ya, saya coba-coba kripto, masukin 10 juta. Saya berharap nanti bisa naik sekian ya. Tapi seiring berjalannya waktu harga terus naik ya. Teman-teman yang ada justru deponya makin banyak ya depositnya. Oke, awalnya 10 juta ya. Wah, bisa double nih. Baru teman-teman, oke saya deposit 50 juta. Itu adalah konsep yang menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena crypto is very time sensitive market. Semua di sini ya momentumnya sangat cepat. Bergeraknya sangat cepat. Narasinya silih berganti ya. Jadi teman-teman harusnya ya sebaiknya agresifnya itu selalu di awal. Kenapa? Karena ketika teman-teman agresif di awal, cycle-nya masih baru, risiko yang mungkin teman-teman dapatkan itu jauh lebih minim daripada ketika teman-teman coba ya, balls deep atau oke, saya mau merisikokan banyak di hidup saya ketika cycle-nya udah berjalan. Ketika kita ada di tengah-tengah cycle. Ketika cycle-nya udah mau selesai. Itulah mengapa banyak orang yang oke, saya mau all in crypto ya, ketika Bitcoin udah all time high. Itu adalah mindset yang keliru. Harusnya ya buat teman-teman yang di awal ini udah mau masuk ya misalkan dulu selalu agresif di awal. Di naratif apapun juga selalu agresif di awal karena naratif hanya berjalan 2 sampai 4 bulan. Selebihnya ya itu tidak ada lagi naratifnya. Jadi teman-teman harus pahami. You need to be aggressive in the first ya and be more conservative ya in the end. Karena itu satu-satunya cara kita membatasi risiko. Banyak orang yang membatasi risiko dengan diversifikasi, dengan strategi passive investing, atau mengambil bet ya, quotes on quotes, yang pasti, seperti Bitcoin. Tapi kalau teman-teman di sini tradingnya altcoin, saya kasih saran ya, agresif di awal, sehingga di bulan-bulan selanjutnya kita bisa merealisasikan keuntungan, bukan sebaliknya. Nah, itu tadi adalah pemaparan mengenai bagaimana kita memperoleh 100 juta pertama kita di kripto. Saya tahu memang tidak mudah, tapi sesuatu itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita tidak beraksi. Jadi, saya pun juga from zero ya, semuanya, bukan dengan segala kemewahan yang ada. Ya, saya datang dari background yang humble ya dan sangat berjuang untuk apa yang saya dapatkan sekarang. Dan saya tahu crypto is the only place on planet Earth yang punya risk to reward terbaik untuk memperoleh yang namanya kekayaan ya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Asal teman-teman harus memiliki mindset yang benar dan juga teman-teman juga melakukan segala sesuatu dengan risiko yang terukur. Karena dulu saya juga mulai dari gaji UMR sejak jadi dosen ya, kemudian punya bisnis juga ya, dan juga portofolio saya juga bisa berkembang berkali-kali lipat. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.